The history of Indonesia has been shaped by its geographic position, natural resources, and the history of Indonesia has been shaped by its geographic position, natural resources, a series of human migrations, and contexts. Ini gue udah sumpit, lu bisa pakai alat apapun untuk membuat pronunciation dalam bahasa Inggris lu atau bahasa Indonesia lebih terdengar artikulasinya. Ini adalah salah satu tips untuk membuat pengucapan kita lebih terdengar lebih jelas. Ya. Jadi gue punya artikel dalam Wikipedia di sini dalam bahasa Inggris tentang sejarah Indonesia, The History of Indonesia. Sekarang lu perhatikan perubahannya. Ini adalah versi pertama sebelum gue menggunakan teknik ini dan kita lihat perbandingannya. Oke ya. The history of Indonesia has been shaped by its geographic position, natural resources, and a series of human migrations and contexts, wars, conquest, as well as by trade, economics, and politics. Oke, satu paragraf aja. Nah, sekarang gue pakai sumpit ini untuk latihan sebelum gue mengulangi paragraf tersebut. The history of Indonesia has been shaped by its geographic position, natural resources, a series of human migration, a context, wars, conquest, as well as trade, economics, and politics. Oke, sekarang, sorry about that. Sekarang gue akan membaca paragraf yang sama. The history of Indonesia has been shaped by its geographic position, natural resources, a series of human migrations, and contexts, wars, and conquests, as well as by trade, economics, and politics. Maybe mungkin nggak sebagus yang bahasa Inggris orang native ucapkan ya, tapi gue merasa pengucapannya kayaknya lebih bagus gitu setelah latihan. Jadi lo bisa berulang menggunakan ini atau yang sejenisnya ya. Di awalnya mungkin akan kerasa agak kayak mau muntah, tapi nanti terbiasa ketika lo mulai latihan banyak pakai ini. Jadi caranya adalah ucapkan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan ganjalan yang segini lah, kayak pulpen, pensil, atau sumpit gitu. Tips yang gue sering pakai juga untuk pengucapan dalam bahasa lain, bahasa Inggris atau yang lain, ketika kita ngobrol di luar bahasa ibu kita gitu ya, bahasa Indonesia. Nah, salah satunya adalah latihan mulut. Sebenarnya ini nggak cuma buat bahasa Inggris, tapi untuk melatih atau membuat otot sekitar mulut kita itu lebih terasa lebih ringan gitu untuk diucapkan. Jadi kayak kita main sama anak kecil atau bayi, gitu. Jadi digerakkan. Ini namanya apa ya? Gue juga nggak tahu. Tapi ini sangat membantu kalau lu mau ngomong banyak di depan kamera atau ngobrol atau interview dengan orang lain. Jadi coba aja 1 menit, mungkin setengah menit atau yang lain diubah-ubah suaranya. Itu bisa mengubah otot kita jadi terasa lebih ringan untuk mengucapkan. Tips tersebut bisa lu pakai untuk interview atau ngobrol dengan orang kalau lu jarang ngobrol dengan orang kayak gue yang kerja remote. Jadi lu bisa gunakan sebagai persiapan dan semoga ini bermanfaat.